Ya, baik. Kuncinya adalah menjaga efektivitas pemerintahan. Itu kunci utama. Ya, saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita harus tetap firm, kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu. Berikutnya, dari kantor Kepala Staf Presiden juga mengawal proyek-proyek nasional strategis. Perkembangannya day by day kita ikutin, sehingga nanti kita memahami betul PSN mana yang masih overlap masih melewati tahun 2024. Berikutnya untuk pembubaran JI, saya pikir ini sebuah situasi yang sangat baik, tetapi perlu kita perkuat lagi. Perkuat dalam arti bahwa ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasihat dan seterusnya, sehingga JI yang membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam rangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya. Ya. Ya, Presiden sudah menyampaikan sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal atas kesiapannya itu. Berikutnya yang kedua, masalah tadi masyarakat kita yang ada di luar itu nanti Menteri Luar Negeri akan lebih pas menjawabnya. Ya. Terakhir. Apa? Ya. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Itu 17 Agustus. Tetap belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Berikutnya masalah undang-undang TNI. Saya pikir semua dari kita ikut mengawal, ya, ikut melihat perkembangannya. Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu khawatir ya bahwa TNI akan kembali, enggak. Karena di dalam reformasi internal TNI itu ada 3 ya. 1, struktur yang berkaitan dengan dui fungsi tidak ada. Jadi itu udah selesai. Berikutnya doktrin. Begitu undang-undangnya seperti itu, doktrin ke bawahnya mengikuti. Tidak ada lagi aneh-aneh. Udah berjalan. Berikutnya reformasi yang ketiga adalah kultural.
ini sedang terus berjalan. Karena apa? Karena ya masalah kultur ini kan nggak begitu saja mudah dirombak, apa dirubah. Ini perlu waktu. Nah, konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser. Jadi ya, tolong nggak usah terlalu berlebihan untuk khawatir ya, bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional. Kalau dulu masyarakat yang menginginkan TNI profesional, sekarang justru TNI yang menginginkan jadikan kami menjadi prajurit yang profesional. Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Itu. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan mensikapi itu. Oke, terima kasih. Wester. Maksudnya TNI bisa berbisnis itu seperti apa? Ya kan? Kalau dulu TNI memiliki yayasan, akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI. Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional, jangan bergeser dari itu, ya, nggak ada lagi bergeser dari itu. Tuh, apalagi. Itu kan persepsi aja itu. Ya, udah selesai.